Nah, sekarang kita mau lihat ayat yang ke-20, Galatia 1 ayat 20. Kita cek di sini. Coba bacakan terjemahan literalnya. Satu orang. Lihatlah bahwa di hadapan Allah, aku tidak berbohong akan apa yang aku tuliskan kepada Dia. Iya. Nah, Chrysostom mengatakan ini, now touching the things which I write to you, behold, before God, I lie not. Jadi berkenan dengan hal-hal yang aku tuliskan kepadamu, lihatlah di hadapan Allah, aku tidak berdusta atau berbohong. Nah, Chrysostom mengatakan, also throughout the transparent humility of this holy soul, his earnestness in his own vindication is as great as if he had to render an account of his deed, yeah, and was pleading for his life in a court of justice. Oke. Okay. Nah, deep structure-nya Chrysostom apa? Ini adalah satu transparent humility of his holy soul, ya kan? Jadi satu kerendahan hati Rasul Paulus dari jiwanya yang kudus, dari jiwanya yang transparan. Jadi tidak ada kebohongan, transparan, kejujuran. Ya. Termasuk dengan apa yang dia kerjakan, perbuatannya. Bahkan kalau kita lihat sampai hidup dia yang mati di tangan pengadilan, ya kan? Dia di hadapan satu pengadilan dan dia dihukum mati. Oke? Nah, kebohongan itu atau lie di sini, ya, kejujuran di sini sampai dia harus menyerahkan hidupnya di hadapan hakim pengadilan. Ya, ini kata Chrysostom. Nah, kemudian kita lihat, oh ya, ini kemarin kata Chrysostom ini nah, ini kalau menurut Bapak Gereja memang the Blessed Virgin, perawan yang terberkati itu nggak punya putra yang lain, ya, sehingga ada beberapa kemungkinan kalau Yakobus ini adalah sepupu atau tiri dari Kristus, ya. Nah, sekarang kita lihat Agustinus. Aku tidak berbohong, ya kan? Bahasa Yunaninya apa di situ? Atau sintaktik kontennya di mana? Ini ya. Ya kan? Aku tidak berbohong. Hoti, theodomai, u. Right? Berbohong akan apa? Apa yang aku tuliskan kepadamu. Dan aku bisa mengatakan ini di hadapan Allah. Oke? Apa kata Agustinus di sini? Nah, di sini dia mengatakan dia bersumpah atau oath, ya. Nah, apakah dia sudah bersumpah di hadapan Allah ini, apa yang kita mesti takutkan lagi? Ya, sebuah sumpah is not against the commandment. Sumpah itu tidak melanggar perintah Allah. Ya, when the evil cause is not in the swearer but in the incredulity of him to whom is forced to swear. Ya, ketika dia bersumpah bukan dalam kejahatan, ya, tapi ini memang sepertinya Paulus itu harus pakai cara ini, ya, seperti ada dorongan untuk dia untuk bersumpah untuk meyakinkan gereja Galatia. For we understand from this that what the Lord meant in prohibiting oath was that everyone, so far as in him it lies, should not swear the oath that many do, having the oath on their lips as though it were something lofty and elegant. Ya, jadi kita bisa mengerti di sini bahwa memang Tuhan itu kan juga melarang orang bersumpah palsu, ya kan, atau bersumpah sembarangan, gitu. Karena memang perkataan manusia itu kan sulit dipegang, seperti lidah itu tidak bertulang, benar nggak?
Apa artinya lidah tak bertulang? Nah, lidah kita sering berbohong. Ya kan? Siapa di sini yang nggak pernah berbohong? Nah, ada yang tidak pernah berbohong? Berarti lidahnya tidak bertulang. Oke, atau berarti lidahnya tidak pernah dipakai. Ya. Nah, kalau kita masih memakai lidah, berarti kita akan cenderung berbohong. Ya kan? Gitu. Benar nggak? Kok diam-diam? Berarti benar ya. Nah, Agustinus mengatakan, tapi di sini Paulus memakai kata sumpah di sini. Ya. Nah, ini dalam pengertian sumpah yang atau di hadapan Allah ini atau oath ini ya. Agustinus mengatakan ini adalah sesuatu yang lofty and elegant. Ya. Karena bukan didorong oleh niat jahat, tapi satu niat yang baik. Ya. Oke, sekarang Jerome mengatakan apa? Or perhaps this could be taken into a deeper sense. Jadi Jerome mengatakan sumpah ini atau perkataan dia di hadapan Allah ini ada satu deeper sense ya, ada makna yang dalam. Yaitu what I say to you is before God that is worthy of God's countenance. Jadi apa yang aku katakan di sini, apa yang aku tulis kepadamu itu sudah sesuai dengan kebenaran atau apa? Sesuai dengan hukum Allah, ya. And why worthy of God's countenance? Because I do not lie. Nah, jadi menurut Jerome ini artinya apa? Sumpah di sini maksudnya apa? Apa deep structure-nya? Jadi tadi kita baca Agustinus, sekarang Jerome. Apa deep structure-nya? Jadi sumpah di sini ini sudah sesuai dengan apa? Perintah Allah atau seizin dari Allah, persetujuan Allah ya. Jadi enggak. Memang kalau dalam perjanjian lama, kalau kita baca ya, misalnya coba di sini Matius 5 ayat 37, coba kita buka. Matius 5 ayat 37. Iya. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Sehingga Paulus di sini kalau dia berkata di hadapan Allah itu adalah satu fakta, satu kejujuran. Bukan karena niat jahat. Nah, kalau menurut Jerome sumpah di sini atau yang dia katakan ini di hadapan Allah ini sesuai dengan perintah Allah atau persetujuan Allah. Ya. Nah, kenapa ini sesuai dengan persetujuan Allah? Karena ya dia tidak berbohong. Dia tidak berbohong, ini kata Jerome. Ya. Nah, sedangkan kata Chrysostom apa tadi? Ini adalah transparent humility of his soul. Ya, bahwa dia ada transparan, tidak ada yang dia sembunyikan atau tidak ada dia yang tutupi, dan ini adalah kebenaran gitu. Right? Bahkan sampai akhir hidupnya
di pengadilan itu adalah satu kebenaran. Nah, kita perlu belajar seperti Rasul Paulus ini ya, transparan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Benar ya? Lalu seperti Jerome mengatakan ini sesuai dengan persetujuan Allah karena memang dia tidak berbohong. Nah, yang menarik kata Chrysostomnya adalah transparent the humility of his holy soul. Jadi menjaga kemurnian jiwa itu. Ya. Nah, ini jangan kita biasakan, kita sudah belajar firman Allah ini, apalagi kita mau menjadi hamba Tuhan, nah, tapi kita melandasi pelayanan kita, pekerjaan kita atas dasar kebohongan. Nah, itu berbahaya ya. Memang lidah seringkali orang bilang keceplosan ya. Tapi apa yang keluar dari mulut, dari lidahmu itu berasal dari hati. Ya, hati itu apa? Hati itu tempat di mana kalau Amsal bilang dari dalam hati itu akan memancar kehidupan. Nah, kalau hati yang takut akan Allah gitu. Ya kan? Kalau kita belajar filokalia kemarin apa itu? Hati itu kardia itu adalah tempat di mana nus kita berada. Ya kan? Nah, di situ ada hati itu seperti istana kita, istana jiwa kita. Nah, di dalam istana itu ada raja yang bertahta. Ya kan? Dan para menteri atau jenderalnya. Nah, tahta itu siapa di dalam hati kita? Hah? Nus kita. Jadi, ya kan? Nah, hati itu ibarat seperti roh kita. Hati itu ibarat seperti jiwa kita. Jadi esensi dari jiwa itulah ya hati. Ya, the essence of our soul is our heart. Jadi kalau manusia punya tubuh dan jiwa, jiwanya itulah ya hati itu yang menjadi tempat berdiamnya jiwa kita. Ya, dan hati atau jiwa ini ada di dalam tubuh kita yang tidak nampak oleh mata jasmani kita. Ya, karena jiwa ini kan berasal dari hembusan nafas Allah yang adalah roh itu. Nah, kalau jiwa itu adalah esensi, hati itu adalah esensi dari jiwa, maka di dalam hati atau di dalam jiwa itu ada energi, ya kan? Gitu. Karena Allah, kita diciptakan menurut gambar Allah, Allah itu ada esensi dan energi. Esensi kita adalah jiwa kita, maka esensi itu nggak akan pernah lenyap. Ya, jiwa kita nggak akan pernah lenyap, nggak akan pernah bisa mati. Sebetulnya, ya mati dalam pengertian, tadi kalau ada jatuh dalam dosa terpisah dari Allah. Tapi esensinya nggak pernah mati gitu, hidup terus. Ya, karena memang Allah menciptakan kita bukan untuk mati, tapi hidup. Gitu. Nah, dosa yang memisahkan kita, akhirnya kita jatuh dalam iblis ya dan kematian. Nah, kita kembali. Tadi kalau jiwa itu adalah esensi dari hati, hati itu berarti punya energi atau disebut dengan the energy of the soul. Apa energy of the soul? Yaitu our nus. Nus kadang-kadang orang mengatakan nus itulah our spirit. Ya, nus inilah yang bisa berkomunikasi dengan Allah, yang bisa menangkap the grace of our spirit, the grace of Holy Spirit, bukan our spirit, Holy Spirit, yang bisa menangkap apa? Anugerah dari Roh Kudus. Nah, nus itu, ya, makanya dalam Lukas
Kalau kita baca ya dalam Lukas atau Matius dikatakan kalau nus kamu gelap atau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Sebab apa? Sebab mata itu atau nus itu ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau mata rohani kita gelap, nus kita gelap, maka tubuh kita akan gelap. Ya, nah tubuh yang gelap itu seperti apa ya? Tadi salah satunya berbohong. Lidah kita jadi gelap. Ya, anggota tubuh kita yang kata Rasul Yakobus itu apa? Berbahaya itu apa? Lidah. Nah, enggak? Maka dia mengatakan jangan jadi guru ya. Karena kalau kita salah ngomong, salah ngajar itu dosanya lebih besar. Musuh anggota tubuh yang sulit kita kalahkan itu adalah apa? Awasan, lidah kita. Ya kan? Ini kata Yakobus gitu. Ya kan? Baca nggak Yakobus pasal 3 itu? Dosa lidah itu. Itu ibarat kayak kita seperti sebuah api kecil yang membakar seisi hutan, ya kan? Nah, itu lidah. Tapi lidah kita kok bisa gelap gitu? Karena apa? Mata kita gelap. Nah, mata itu apa? The energy of the soul. Ya, atau yang disebut kita nus. Nah, nus inilah yang bertata di dalam hati itu. Yang kita sebut sebagai sang raja itu. Jadi apa raja dari jiwa kita? Siapa rajanya? Our nus. Ya, itu sebabnya Lukas, Matius, bahkan Paulus sendiri juga mengatakan memperbarui nus. Ya kan? Menjaga nus. Bahkan harus nus kita itu takluk di bawah atau memperoleh nusnya Kristus. Oke. Nah, nusnya Kristus ini yang bertata di dalam hati ini harus dijaga. Karena kalau itu gelap oleh dosa, oleh nafsu, maka apa yang keluar itu menjadi sesuatu yang gelap dan itu menajiskan orang itu. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan apa yang keluar dari hati itu yang menajiskan. Oke? Ngerti ya kan? Ya, apa yang keluar dari hati. Hati itu maksudnya apa? Kalau nus itu sudah dikalahkan oleh dosa, oleh iblis, maka itu menjadi sebuah pikiran jahat, logisme. Jadi gimana proses lahirnya dosa? Masih ingat gak? Ini kan lie, jadi kebohongan. Tapi kebohongan itu nggak sesimpel gini aja ya. Dia ada prosesnya ini. Ya kan? Nah, sebelumnya apa di sini? Hah? Kalau kita tahu lie ini sumbernya dari hati. Ya kan? Dalam hati ini bertahtalah nus. Nus ini, heart ini the essence. Nus ini adalah the energy. Oke? Gitu. Nah, kalau dia di energi, maka dia punya yang namanya 3 macam ini ya. Manifestasi dari energi. Dia punya logistikon. Oke. Dia punya ini logistikon ini dalam bentuk thought ya, pikiran-pikiran gitu. Oke. Nah, dia punya emotion. Ya kan? Terus dia punya apa lagi? Desire.
Oke, ini dikendalikan oleh namanya nous. Nah, ini yang membentuk ini the essence, heart, ini soul. Ya, ini soul, or spirit. Ya, di sini. Nah, ini the energy of the soul. Ini semua. Ya. Nah, kalau ketiganya ini logistikon kita, pikiran kita, emotion and desire ini nggak dijaga, ya, maka selalu ada ini namanya perasmos, ya, namanya godaan. Oke, godaan. Nah, kalau godaan itu menang, maka akan menghasilkan apa? Hah? Gitu. Kalau godaan itu menang akan menghasilkan apa? Hah? Menghasilkan apa? Belum. Ini masih di dalam kerja dari jiwa kita. Apa? Nah, logisme. Gitu. Nah, logismoi ini semacam seperti benih, ya. Gitu. Nah, logismoi akan memunculkan yang namanya apa? Nafsu. Nah, dari sinilah datangnya nafsu itu bisa bentuk desire, daging, emotion, dan logistikon. Ya, nah ini berbagai macam nafsu ini di sini kumpulnya. Nah, disebut sebagai patos ini. Ya, gitu. Oke, ini kalau kita baca John Damaskus, apa nafsu dari pikiran, emosi, desire ini lengkap, ini banyak ini. Berbagai macam patos, baik itu desire, emotion, logistikon. Ya, gitu. Nah, ini nafsu. Nah, nafsu kalau dibuahi itu akan mendatangkan apa? Hah? Sin. Dosa. Ya kan? Nah, dosa ini akan mendatangkan maut. Gitu. Nah, di sini termasuk lie di sini, berbohong. Oke, kenapa kok kita bisa berbohong? Karena kita dikendalikan berbagai macam nafsu. Nah, nafsu ini berasal dari nus yang sudah terkontaminasi pikiran-pikiran jahat. Kok bisa muncul pikiran-pikiran jahat? Karena ada berbagai macam godaan dari si jahat, perasmos. Nah, kok bisa ada perasmos? Karena nus kita tidak dijaga. Ya kan? Nah, nus yang tidak terjaga akan membuat hati itu jadi gelap. Nah, hati yang gelap inilah akan memancarkan apa? Dosa atau kematian. Ya. Nah, sehingga hati itu memang benar. Apa yang kita kerjakan nggak semata-mata kesalahan dari anggota tubuh kita. Misalnya berbohong itu kesalahan lidah, enggak. Tapi sebetulnya prosesnya dari dalam hati. Maka Yesus mengajarkan dari dalam hatilah timbul segala pikiran jahat. Ya kan? Coba kita baca ya. Matius 15 ayat yang keberapa itu? 18 lah, coba baca.
Nah, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Mulutnya di mana? Di dosanya itu. Ya kan? Tapi berasal dari mana? Hati. Ya? Ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, dari hati timbul di situ bahasa Yunaninya ayat 19 apa? Dia logismoi atau logismoi. Logismoi itu bentuk jamak ya, pikiran jahat. Nah, dari pikiran-pikiran jahat itulah akan timbul segala macam perbuatan jahat. Baik itu pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu ya, hujat itu ya, kata-kata hujat, kata-kata kotor, kata-kata fitnah, palsu, kebohongan. Nah, itu di situ. Nah, inilah ayat 20, hal-hal inilah yang menajiskan orang. Ya kan? Nah, jadi kalau kita baca teks ini ya, bukan teks lah ya. Ini kalian harus baca The Psychology of the Philokalia ya, atau nama judul bukunya dari Nah, jadi ini apa yang saya jelaskan. Ini ada di dalam buku Philokalia ya. Nih, di Orthodox Psychotherapy, The Science of the Father. Nah, ini buku ini. Kita mau baca yang ini ya. Mana halamannya? Oke. Evil thought itu adalah logismonya. Jadi kalian lihat dulu di sini ya. Ini enggak ada table of content ya. Nah, ini hubungan antara soul, nous, heart, and mind ya, atau dianoia. Apa yang dimaksud dengan jiwa, nous, hati, dan pikiran? Nah, tadi saya sudah katakan, nous dan soul dikatakan, nous itu punya dua sense. Yang pertama, nous itulah the whole soul, the image-nya, atau disebut dengan the power of the soul, atau the energy of the soul. Ya, jadi nous itu apa? The energy of the soul. Oke? Nah, lalu ini dari Gregory Palamas ya. Nah, nous dengan hati, nous itu adalah the essence of the soul.
Nah, di essence of the soul itu adalah heart, hati. Jadi di sini bisa disamakan nous itu ya artinya ya hati. Hati itulah yang nous itu. Apa itu? The essence of the soul. Esensi dari jiwa. Ya. Makanya Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Kita pakai apa melihat Allah? Pakai hati. Hati itu maksudnya di sini apa? Nous tadi. Nous ini kan semacam alat yang Tuhan kasih yang cuma ada pada manusia ya untuk melihat atau berelasi dengan Allah. Dan kalau kita baca dalam Lukas juga kan kerajaan Allah ada di dalam kamu. Nah, kenapa? Karena kita diberi hati untuk melihat Allah. Ya, coba baca 2 Korintus 4 ayat 6. Allah yang telah berfirman dari dalam kelapangan terang, Dia juga yang membuat terang dan bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang. Iya, jadi di dalam hati memberi kamu terang pengetahuan kemuliaan Allah di hadapan wajah Kristus. Jadi hati ini bisa melihat Allah. Kenapa? Karena ada nous di dalamnya. Ya? Atau Efesus 1 ayat 18. Coba baca Efesus 1 18. Mata dari hatimu. Apa mata dari hatimu? Apa mata dari hatimu? Yaitu nous tadi. Ya. Apa mata dari hatimu? Nous tadi. The eyes, jadi hati itu punya mata nggak? Punya. Ya, coba lihat bahasa aslinya. Efesus 1 18. Apa bahasa aslinya di situ? Di situ dikatakan ophthalmos tes cardias, right? Tus ophthalmos tes cardias. Ya. Benar kan? Ada mata dari hatimu. Ya, hati kita punya mata yang kita sebut sebagai nous di sini. Ya. Coba baca Lukas 24 ayat 45. Lukas 24 45. Iya. Membuka nous mereka. Itu bahasa aslinya nous di situ. Nous ini untuk mengerti apa? Kitab suci. Gitu. Ya. Karena nous di sini adalah mata yang bisa melihat Allah tadi. Oke. Nah, kalau menurut Maximus di sini either itu nous dan heart ini adalah dua kata yang punya pengertian yang sama atau interchangeable ya, bisa dibolak-balik gitu. Ya. Misalnya coba kita baca Lukas 11:41. Coba baca. Lukas 11:41. Give alms from what inside. Coba baca sekali lagi yang keras. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagi.
Iya. Berikan sedekah. Ya, from what is inside. And you will find that everything is clean for you. Oke? Ini kata Maximus ya. So, nous dikatakan sekali lagi ini apa? The essence of the soul. That is the heart. Oke. Nah, jadi kalau saya tanya sekarang, nous dengan soul apa artinya? Nous itu adalah esensi dari jiwa. Lalu nous dengan hati? Nous adalah esensi dari jiwa yang kita sebut sebagai hati. Sehingga nous dengan hati itu sama gitu. Oke. Nah, ini seperti kata Maximus, Palamas gitu ya. Nah, tapi tadi nous dengan soul apa? Nous itu dengan soul hubungannya apa? Nous and soul bisa dikatakan nous itu adalah the power of the soul. Itu nous. Ini kelihatan ya. The power of the soul. Tapi sisi lain juga disebut sebagai apa? The essence of the soul. Power itu maksudnya the energy ya. The energy of the soul. Nah, karena manusia itu kan adalah dicipta menurut gambar Allah dan Allah kita adalah Trinitarian, ada nous, ini gambaran Bapa, word ini logos, spirit ini roh. Maka dalam jiwa itu juga punya apa? Nous, word, and spirit. Oke. Nah, nous ini adalah gambaran inti dari jiwa kita, word logos. Ya, logos itu nanti dalam wujud logistikon, ya, atau kita bisa sebutkan itu biasanya tripartite of the soul, 3 bagian dari jiwa, emotion, desire, dan mind atau logistikon, ya, itu word. And then we have spirit dan roh. Roh ini juga identik dengan namanya nous. Jadi ketiganya ini dibedakan tapi bukan 3 esensi ya. Tapi 1 gitu. Seperti Allah itu 3 dibedakan tapi bukan 3 Allah begitu. Paham ya? So nous is identified with the soul but is also the power of the soul. Nah, jadi kadang kalau menurut Antonite nous itu identik dengan soul tapi juga adalah a power of the soul. Nah, ini saya ajarin ya, saya ulangi lagi, ini nggak ada ini di psikologi modern. Ini cuma ada dalam Bible, kemudian dijelaskan oleh Bapak Gereja ya. Dalam hal ini bukunya psikoterapi dari siapa namanya ini? Saya kok lupa. Buku ini ya. Judulnya The Orthodox Psychology. Ini kenapa ini? Oke, sambil nunggu itu, saya ingin tunjukkan tadi saya katakan kalau soul kita atau nous kita itu ada 3 bagian, logistikon, emotion, desire. Nah, kalau itu kena perasmos, apa yang terjadi ya? Kita baca satu tulisan dari Bapak Filokalia bernama John Damaskus ya. Ini nggak salah sudah ada di buku, saya lupa inspirasi kalbu berapa ya. Semoga ada di sini. Ini ya. Saya ingin kalian memahami ya. Kebetulan kita bahas tentang lie di sini ya. Oke, nah ini kita baca ya.
manusia, ini kebaca nggak nih? Oke, manusia atau antropos terdiri dari manusia batinia, esoten antropos, yaitu jiwa, ya, dan roh gitu ya. Jiwa dan roh ini ya satu sebetulnya, cuma tripartit gitu ya. Ada nous yang disebut sebagai jiwa atau nous, lalu ada word dan spirit gitu ya. Nah, ada batinia, ada lahiria atau exoanthropos. Nah, ini disebut tubuh jasmani. Ya. Nah, manusia itu satu kodrat tapi terdiri dari dua bagian ya, yaitu batinia dan lahiria. Lalu seperti apa isi dari jiwa dan tubuh manusia ini dalam hal dosa dan kebajikan ya? Nah, Saint John of Damascus ini memberikan kita pencerahan tentang hal ini. Nah, yang saya terjemahkan dari buku ini, Philokalia volume 2 dari Nicodemus ya, tentang judulnya ini, On the Virtues and the Vices ya, tentang dosa, tentang kebajikan dan dosa. Nah, pertama gini, jiwa dan tubuh masing-masing punya indera ya, atau senses, tapi juga punya kebajikan atau virtues. Senses atau indera dari jiwa itulah yang dia katakan ada mata dari jiwa itu nous, seringkali bahasa lain itu the intellect, ya. Lalu punya pikiran, reason, gagasan, opinion atau konsep, hayalan atau fantasi, dan persepsi atau sense perception. Jadi indera, atau kalau kita bagi 3 indera dari jiwa itu ada pikiran, emosi, dan desire. Ya, desire yang belum terkombinasi, misalnya desire akan seks, desire akan makan, desire akan minum, ya, segala kebutuhan bagi tubuh kita itu muncul dari desire. Jadi kamu kepingin makan, kepingin minum itu dari desire, ya. Kemudian kita ingin dihormati, dihargai itu kebutuhan dari emotion. Logistikon, kamu bisa berpikir, berkonsep, belajar, berargumentasi, menulis paper misalnya ya, itu karena ada logistikon. Oke, nah itu 3 atau dibagi 5 di sini lebih detail lagi. Ada nous, ada pikiran, ada gagasan, tapi ada hayalan, imajinasi ya, dan juga persepsi. Persepsi, hayalan, pikiran, gagasan ini sebetulnya sensis dari jiwa. Ya, nanti kalau kita baca buku ini, logistikon, ini apa itu logismo ya, belum. Nah, ini intelligence atau disebut sebagai logiki atau logistikon. Ini kalian harus tahu nih ya. Nous, attention, terus di sini ada namanya intelligence atau logistikon. Nih ya. Oke. Logistikon itu apa? Nih. Logistikon ini adalah kata Maximus, ini adalah the word. Intelligent. Nih ya. The word is also called the logistikon atau intelligent. Jadi saya katakan
Dalam nous kita kan ada 3 gambaran ya kan? Ini kata Palamas. Oke, ada di sini 3 ya, yaitu nous, word, dan spirit. Ya, nah ini sama seperti alat Tritunggal ini. Ya kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ada nous, ada word, ada spirit. Oke. Nah, word itu atau logos itu sering disebut sebagai logistikon, intelligent. Ya. Nah, the word in man is said inwardly but also expressed outwardly. So the word ini kalau di dalam John Damaskus dia katakan bisa pikiran, gagasan, hayalan, dan persepsi. Gitu. Ya. Nah, kalau Maximus mengatakan apa? The word in man, logos di dalam diri manusia itu secara inward, tapi juga outward. Jadi dari dalam dan keluar. Yeah. Outward silence does not mean that there is not an inner word. But after study of the words of the Father, it can be asserted with some caution that the word is inward, tapi juga outward. Jadi ada dari dalam dan juga dari luar, yang digabungkan dengan nous. Nah, sementara intelligence, which is connected with the mind, is organ through which the word is expressed. Thus, it can be said there is a subtle difference between the word and intelligence. Ya, seperti word and mind. Nah, jadi Maximus membedakan. Ada namanya word atau intelligence. Ini di dalam, tapi terekspresi keluar. Terekspresi keluar itu bisa dalam berbagai bentuk. Bisa bentuknya persepsi, fantasi, gagasan, bahkan pikiran-pikiran gitu. Ya. Nah, tapi semuanya itu berasal dari mana? Dari Maximus mengatakan dari apa? Dari intelligent. Dari word ini. Ya, jadi word itu bisa dimanifestasikan keluar dalam berbagai bentuk konsep, gagasan, atau ide, ya persepsi begitu. Nah, sehingga Thalassius ini mengajarkan apa? The intelligent by nature submits to the logos. Intelligent man must submit to the word. Jadi kalau kita punya intelligent harus takluk kepada logos atau the word firman itu. The mind, according to Saint Gregory, is not the eye of the soul. Jadi mind itu, mind tadi ini ya, yang disebut dengan mind itu ya tadi indera-inderanya gitu, pikiran, gagasan, persepsi, hayalan itu mind. Sehingga mind itu bukan nous, mind itu bukan the eye of the soul, tapi yang menjadi the eye of the soul adalah nous. Mind-nya itu apa? Mind inilah yang berkaitan dengan sensori dan intelektual. Ya bisa dipahami ya. Kalau istilah mind, pikiran, ini bukan nous. Sehingga kalau kita terjemahkan nous itu dengan pikiran sebetulnya keliru ya. Gitu. Mind atau pikiran itu berkaitan dengan sensori. Sensori itu tadi kalau menurut Damaskus apa? Bisa artinya pikiran, gagasan, hayalan, persepsi. Oke, bisa bedain ya. Sehingga kita jangan bingung ya dengan istilah mind ini. Tapi yang kita pakai adalah ini logikon atau intelligent. Jadi kalau saya katakan istilah logikon, intelligent, atau apa tadi, the word, logistikon. Nah itu maksudnya tadi itu bagian dari nous. Nah, kamu katakan di sini ya, the nous sebelum kejatuhan ini ya, the nous
perceive God. Nous mengenal Allah. Ya kan? The word express experience of the nous. Nah, baru kalau nous ini kan untuk mengenal Allah. Nih. Mengenal Allah. Tapi word ini yang mengekspresikannya. Misalnya dalam bentuk konsep tentang Allah. Nah, itu dari word. Sehingga manusia bisa berkonsep tentang Allah. Ya kan? Lalu bisa menikmati dia. Enjoy, mengagumi dia. Apalagi? Manusia bisa kagum. Itu dari apa? Word. Ya. Terus manusia bisa apalagi kalau dengan Allah ya, mengkonsepkan tentang Allah, mengagumi dia, merindukan dia, mengasihi dia, itu semuanya dari word. Manifestasinya. Ya. Nah, makanya word itu adalah apa? The experience of the nous. Okay. Now, a pure nous sees things correctly. A trained intelligence puts them in order. Jadi kalau nous kita bersih, suci, maka intelijennya akan order, akan bagus, gitu ya. Nah, Thalassius mengatakan apa? The intelligent by nature submits the word and discipline and subjugates the body. Oke, jadi kalau nous kita oke, intelijennya oke, maka tubuh itu juga harusnya oke. Yeah. While it is an insult to intelligence to be subject to what lacks intelligence, that is the body, and concern itself with sinful desire. Jadi kalau apa yang dari dalam itu rusak, ya tubuh kita juga kena gitu. Alright. Kita baca lagi di sini. Nah, the intelligence was raised above the nous and now holds sway in the fallen man. Jadi kalau manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu yang mengakibatkan jiwa itu jadi sakit. The sickness of the soul, the sickness of the world, the sickness of the intelligence. Intelligence jadi overnourished. It had been raised together a position than the nous and has captured the word. The overnourished intelligence is a source of great abnormality in spiritual organism. Muncullah arogansi, egoism, abnormality, ya dan sebagainya. Itu muncul dari jiwa yang sudah rusak karena dosa. Ya, nah ini masih banyak lagi. Apa sih akibat-akibat kalau kita jatuh ke dalam dosa ini? Nah, ini sekarang kita ke sini nih. Senses dari tubuh sekarang ada penglihatan, indera dari tubuh itu kan ada berapa? 5 ya, mata, telinga, lidah, penciuman, hidung, perasa, lidah, dan kulit, sentuhan, ya kan? Nah itu sensesnya. Sekarang virtuesnya untuk jiwa ada 4 yang paling utama dia katakan. Apa ini? Keberanian, penilaian moral, pengendalian diri, dan keadilan. Ya, ini menurut John Damaskus ya. Ada 4 kebajikan utama dari jiwa: keberanian, penilaian moral, pengendalian diri, dan keadilan. Nah, ini akan melahirkan kebajikan yang lain dari jiwa apa saja. Dari muncullah di situ iman, harapan, cinta, doa, kerendahan hati, terus nah, ini kejujuran. Salah satu kebajikan dari jiwa. Terus? Nah, ini ciri-ciri kebajikan dari jiwa.
terutama ada iman, dari iman timbul pengharapan, pengharapan timbul kasih, doa, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada virtues dari tubuh yang didapat ketika kebajikan dari jiwa terpancar. Nah, itulah kehidupan askesis yang meliputi apa saja? Kebajikan tubuh, pengendalian diri, nah, itu kebajikan tubuh. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri dari rasa lapar, haus, tetap terjaga, berlutut, sukanya pakaian yang mahal-mahal, itu ada itu ya di salah satu negara di Afrika. Miskin nggak apa-apa, yang penting pakaiannya mewah, merek Gucci dan sebagainya. Nah, itu salah satu dosa itu. Ya. Oke. Nah, terus apa di sini? Makan perlahan. Ya, jangan langsung kayak nafsu gitu. Oke. Lalu minum air. Ya. Tidur di tempat sederhana. Oke, pakaian yang sederhana. Nah, itu semua kebajikan dari tubuh. Nah, kalau ada kebajikan, maka ini ada passions atau nafsu baik yang berasal dari jiwa dan tubuh. Nah, tadi kan saya katakan ada passions di sini, benar? Pathos. Nah, kalau pathos yang berasal dari ini apa saja ini yang kena ini nanti? Kalau udah kena passions ini ya. Nah, kita lihat di sini. Dari John Damaskus. Baca. Passions dari jiwa adalah kelupaan, malasan, dan kebodohan, ketidaktahuan. Ya. Lupa itu dosa dari jiwa, malas dosa dari jiwa, dan bodoh. Gitu. Ya, Ari. Apa? Coba baca Ari. Passion dari jiwa adalah kelupaan, kemalasan, dan ketidaktahuan. Iya, tuh. Jadi kamu yang mana ini, Ari? Malas. Terus lupa nggak? Ya. Sering lupa. Lalu bodoh nggak? Ya, sekarang udah lumayan. Oke, coba baca lagi. Ketika mata jiwa, yaitu nus atau intelek, telah digelapkan oleh ketiga dosa tadi, passions tadi, maka jiwa. Nah, akhirnya jiwa itu terkontaminasi dengan nafsu-nafsu lainnya. Apa itu? Penyembahan, berhala, nah, ini kata John Damaskus. Ini adalah dosa-dosa yang memang nggak kelihatan. Karena dari jiwa. Misalnya apa? Kesombongan, kelesuhan, mudah putus asa, cinta pada kekuasaan, kepura-puraan, ya, keserakahan akan uang, tidak bersyukur, suka menggerutu, lesu. Ya tadi semuanya akibat dari kemalasan,
kelupaan dan ketidaktahuan. Nah, sekarang passions dari tubuh apa? Kerakusan makanan, jadi kalau suka bermimpi di siang bolong, ya, atau suka menunda-nunda, membuang waktu, nah itu bertato. Ini ya, perempuan menggunakan kosmetik berlebihan, ya, operasi plastik sampai kecanduan, begitu. Ya, penampilannya yang berlebihan, yang norak, oke, yang bodoh, perhiasan yang berlebihan, oke. Nah, ini yang suka dengan okultisme, mantra, misalnya ya, merampok, membunuh, oke, mencuri, berzina, lalu mabuk, nah ini, ya, bermabuk-mabukan. Nah, kemarin di Depok itu ada pesta bikini. Nah, baca berita ya, tiket masuk itu sampai jutaan. Nah, di dalamnya ngapain? Ya mabuk-mabuk, berenang, ya pokoknya model kayak Amerika di film-film itu. Ya. Nah, ini adalah passions dari tubuh. Oke, bahkan termasuk di sini cinta akan seks. Ya. Nafsu tubuh ya, seks. Pujian atau kehormatan di sini dan harta atau uang. Ya. Nah, coba baca lagi. Sebab seseorang tidak dapat melakukan satu dosa apapun kecuali 3 passions of the soul itu timbul. Jadi kalau timbul ini, nah kita akan kena passions yang lain dan itu memperbudak kita. Nah, kejahatan tubuh timbul dari dalam, yaitu dari nafsu, passion dari jiwa kita. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan diri, jiwanya nggak bisa mengendalikan diri, maka tubuhnya nggak bisa mengendalikan diri akan berbagai macam di sini. Ya kan? Nah, misalnya dari dalam jiwa kita membenci di sini, kebencian. Maka tubuh itu akan melakukan apa? Bisa pembunuhan, penistaan, ya, atau fitnah, bohong. Nah, itu karena akibat apa? Kebencian. Cinta diri, cinta akan uang. Maka tubuh ini akan apa? Orang yang cinta akan uang itu bisa bentuk dari kejahatan pada tubuhnya apa? Cinta akan uang. Ya, dia akan jadi orang yang serakah. Ya. Gitu, bisa dalam pengertian tampilan yang mewah seperti kemarin itu Indra Kents, ya kan? Nah, itu karena cinta akan diri yang berlebihan. Keserakahan akan uang, itu dari jiwanya. Lalu tampilannya gimana? Wah, tampilannya sangat membodohkan. Akhirnya ditangkap kan? Nah, pacarnya seperti apa? Ini kosmetik yang berlebihan. Ya kan? Gitu. Bajunya berlebihan, perhiasannya berlebihan, mobilnya berlebihan, uangnya berlebihan, padahal itu hasil penipuan semua gitu. Ya, akhirnya ya ini. Jadi akibat dari passions di dalam jiwa menimbulkan passion terhadap tubuh. Nah, coba kita baca ini lagi. Yang tadi yang saya katakan, dosa dan 3 aspek jiwa. Jadi John Damaskus itu mengajarkan 3 aspek dari jiwa atau nus ya. Apa itu? Intelek, emosi, atau istilahnya ini ya, insensif ya. Dan atau perasaan, kemudian keinginan atau desire, hasrat. Oke. Dosa dari aspek intelek atau tadi logistikon tadi apa? Nih, ketidakpercayaan.
Ini lawan dari iman ini. Ya. Nah, tadi kan kita katakan itu ada 3 itu ya. Logistikon, emotion, desire. Nah, dosa dari intelek atau logistikon ini apa? Ketidakpercayaan, terus ajaran sesat. Nah, itu. Jadi kalau kayak jemaat Galatia nih, kena ajaran sesat, itu adalah dosa dari jiwa. Oke, ya. Terus kebodohan, tidak mau belajar, itu dosa dari aspek intelek atau tadi logistikon. Ya. Lalu penghujatan, lalu tidak tahu berterima kasih. Ya, tidak selalu tadi menggerutu, tidak tahu bersyukur. Tidak selalu merasa puas. Nah, ini hati-hati ya. Terus? Nah, dosa dari aspek intelek hanya bisa disembuhkan dengan apa? Iman, karena ini kan ketidakpercayaan kan? Kemudian ajaran sesat ini harus belajar apa? Doktrin yang sehat atau doktrin dari Roh Kudus. And then doa ya, yang tidak berhenti, lalu belajar bersyukur. Gitu, ya. Jadi kalau ajaran sesat, kebodohan, penghujatan, nah ini bisa disembuhkan dengan doktrin yang sehat. Ketidakpercayaan ya dengan iman, dengan percaya, ya. Kemudian yang kedua, dosa dari aspek emosi apa? Keegoisan, kebencian, kurang belas kasih, dendam, iri hati, pembunuhan, terbelenggu terus-menerus pada hal-hal seperti itu. Ya, emosi itu biasanya benci umumnya. Nah, itu dosa dari emotion atau dendam. Nah, ini yang paling sering juga apa? Iri hati, cemburu. Ya, Ngesti? Iri hati. Lalu egois. Ya kan? Mau menang sendiri. Nah, itu. Dosa-dosa ini disembuhkan oleh apa? Simpati yang mendalam untuk sesama manusia. Cinta, kelemah lembutan, kasih sayang persaudaraan, belas kasih, kesabaran, dan kebaikan. Oke, kalau kita kena dosa dari aspek emosi, misalnya kebencian, ya harus ada kasih sayang atau pengampunan, gitu. Ya, misalnya kita kena dendam, iri hati, ya harus ada belas kasihan. Oke. Kemudian dosa dari aspek desire ini apa? Kerakusan. Ini kerakusan akan makanan ya. Terus keserakahan akan harta ya, kemabukan, ketidaksucian, perzinahan, kenajisan, nah ini dia. Umumnya sih manusia itu 3 ya, mulut, terus ini kerakusan makanan, ya, lalu 1 jengkal di bawah mulut, 2 jengkal ya perut. Ini apa? Mulut itu suka ngomong yang nggak benar ya. Ya, ini kenajisan dan sebagainya. Kalau perut makanan. Lalu yang di bawah perut perzinahan. Nah, ini hanya bisa disembuhkan melalui apa? Puasa. Nah, ini kata Damaskus, misalnya salah satu kenapa kita perlu menjalankan asketis, misalnya puasa, pengendalian diri, ya, ini adalah untuk mengatasi ini sebetulnya. Ya, atau kita berbagi, ya, belajar untuk berbagi dan misalnya kepada pengemis di jalan, ya,
atau keinginan untuk berkat-berkat yang bernilai kekal, merindukan kerajaan Allah. Nah, sekarang 8 passion. Dari semua banyak passion, baik dalam tubuh maupun jiwa, dari semua itu ada 8 yang utama ini. Ya, 8 hawa nafsu utama yang menyebabkan munculnya dosa-dosa lain. Apa itu? Kerakusan makanan, ini kayak ketidaksucian dan pengertian seks ya. Kemudian keserakahan akan harta, kemarahan, kekecewaan, kelesuan, rendah diri, kesombongan. Ya, kekecewaan ini biasanya dalam bentuk kepahitan, akar-akar pahit, ya, masa lalu dan sebagainya. Kelesuan ini biasanya dalam bentuk depresi, akhirnya tidak mau bekerja dan sebagainya. Kelesuan. Rendah diri ini biasanya orang-orang yang tidak punya self image yang jelas, kerendahan diri ya. Oke, dan lawannya adalah kebanggaan diri atau kesombongan. Nah, Damaskus juga menulis 7 proses terjadinya dosa. Ini menurut dia ya. Yang pertama ada apa? Provokasi. Oke. Lalu coupling ya. Coupling itu berarti sudah ada penyatuan gitu. Ya. Lalu ada wrestling, pergulatan, baru timbul passions, nafsu, ascens, naik, ya. Jadi nggak hanya kita yang naik kepada Allah saja, ini ada ascens, di mana dosa itu naik ke bentuk aktualisasi atau performance. Baru yang terakhir, captivity, kita dibelenggu. Ya, yang pertama provokasi. Provokasi itu maksudnya apa di sini? Suggestion. Nah, yang saya sebut tadi di situ. Godaan atau perasmos. Ya. Jadi sebuah suggestion yang datang dari musuh seperti lakukan ini, kerjakan itu. Nah, ini yang seperti Tuhan pernah alami waktu dia digoda oleh iblis di padang gurun. Coba kita baca Matius 4 ayat 3. Iblis selalu akan mengatakan, kamu kerjakan ini aja, lakukan itu, misalnya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, iblis berani ya di hadapan Tuhan itu, lakukan ini, kerjakan itu. Nah, itu biasanya provokasi. Nah, kamu harus ingat, kalau sudah ada suara-suara seperti itu, baik itu dari dalam hatimu sendiri atau bisikan teman. Nah, itu ingat, ini bisa jadi sebuah provokasi. Ya. Ini fontnya kok lain-lain ya. Oke. Nah, setelah provokasi berhasil, maka terjadi langkah yang kedua apa? Coupling. Coupling itu berarti sudah apa? Acceptance, menerima godaan itu. Ya, itu artinya apa? Dia sudah tinggal di dalam godaan-godaan itu sudah tinggal di dalam nus kita, gitu. Ya. Dan dia akan secara deliberately to daily within a pleasurable manner, dan akan terus menggoda kita dengan cara-cara yang pleasure, yang menyenangkan kita. Nah, kita udah nggak sadar bahwa ini sudah terjadi yang namanya acceptance.
Nah, hasilnya yang ketiga apa? Patience. Patience itu apa? The state resulting from coupling with the thought provoked by the enemy. Nah, patience itu sudah hasil dari ketika kita sudah menerima nafsu itu dan menghasilkan yang namanya patience. Ya, itu artinya letting the imagination brought on the thought continually. Jadi kita membiarkan nus kita itu sudah diberi hayalan ya. Maka ada Bapak Gereja mengatakan di sini patience ini masih dalam bentuk logismoi. Nah, bisa katakan di sini logismoi ini semacam hayalan-hayalan. Ya. Atau kesenangan-kesenangan atau imajinasi-imajinasi yang pleasure, yang nikmat. Nah, itu logismoi. Ya, tapi menurut John Damaskus ini enggak langsung menjadi dosa. Gitu. Karena ada tahap yang namanya wrestling. Wrestling ini apa? Bergulat. Pergulatan. Sebab di sini masih ada hati nurani kita yang masih bekerja. Ya. Coba baca Galatia 5 ayat 17. Seperti apa wrestling itu? Kamu setiap kali tidak melakukan apa yang roh itu perintahkan. Nah, ini terjadi wrestling. Pergulatan antara keinginan roh dan keinginan daging. Nah, kalau kita kalah di sini, nah ini baru terjadi namanya captivity. Captivity, passion itu sudah bersifat dorongan kuat, forcible, kompulsif untuk mengalahkan hati itu. Ya kan? Itu namanya captivity. Oke? Baru setelah itu akan muncul ascent. Ascent itu berarti naik. Artinya kita memberikan approval, persetujuan kepada nafsu tadi yang ada di dalam pikiran tadi. Baru terjadilah namanya aktualisasi. Aktualisasi itu berarti apa? Membiarkan pikiran jahat itu menjadi satu tindakan. Itu diaktualisasikan. Oke. Nah, 8 hawa nafsu ini harus dihancurkan sebagai berikut. Misalnya nih, kalau kerakusan akan makanan harus dikalahkan dengan apa? Pengendalian diri. Ya, misalnya ini dalam bentuk puasa dan sebagainya. Ya. Lalu perjinahan, ketidaksucian ini akan apa? Kerinduan kepada Tuhan dan berkat-Nya. Oke, misalnya dalam bentuk doa, ibadah dan sebagainya ya. Nah, makanya dalam tradisi gereja itu ada banyak sekali doa-doa untuk mengatasi berbagai macam kelemahan diri kita. Ya. Salah satunya misalnya ada doa pertobatan. Gitu. Saya pernah kasih ya di sini ya, kalau kalian masih ingat. Biasanya dosa kita itu lupa ya. Kelupaan. Itu dosa dari apa? Nah kan baru belajar, udah lupa ini. Passions of the soul ya. Nah, di sini ada satu yang ini. Oh, nggak ada di sini ya. Nah, ini misalnya doa akatis kepada Theotokos bisa. Nih, doa kanon pertobatan. Ini ada teksnya ya, ini buku doanya. Nah, ini untuk mengatasi tadi yang dibilang oleh Damaskus, ketidaksucian itu diatasi dengan apa? Kerinduan kepada Tuhan.
Nah, ya dalam bentuk doa. Kalau kita merindukan Allah itu, ya kita merindukan doa itu. Ya. Jadi saya sarankan paling tidak misalnya 1 minggu sekali atau kalian ada pergumulan berat. Nah, harus punya, apalagi ini laki-laki ya, yang seringkali berpikiran yang tidak suci gitu ya. Ketidaksucian atau di sini dalam dosa seksual. Nah, ini hati-hati. Ini kalau kita sudah kena seksualisasi terus akan terulang-ulang-ulang, ya ini jadi captivity gitu. Ya. Kalau ada captivity, maka ini sudah jadi long habit. Nah, ini akan sulit. Ya, long habit itu berarti apa? Kebiasaan yang sudah lama. Nah, sudah captive, ya. Dan ini gampang sekali iblis akan memberikan kita godaan dan kita jatuh. Ya. Jadi kamu bisa melakukan ini salah satu doa ya. Ada banyak, ada palakresis, permohonan kepada Theotokos, akatis, ini sama juga ya, pada Theotokos, katatis kepada Yesus yang termanis, atau kepada kanon kepada Tuhan Yesus, atau akatis kepada Theotokos. Ini ada banyak ya, akatisnya juga beberapa macam. Lalu ada pertobatan kepada Tuhan Yesus, atau akatis kepada Yesus like to the apa ini? Like to those in darkness. Ya. Kepada mereka yang di dalam kegelapan. Nah, ini ada doa-doa seperti itu. Kenapa, Pak, ada banyak doa-doa seperti ini? Sementara kalau di tradisi gereja kita itu enggak. Karena ya banyak bapak gereja yang mempelajari ini dan mereka menciptakan doa-doa ini yang menolong umatnya untuk menyesali akan dosa-dosa ini. Ya. Ada juga salah satu biasanya untuk mengatasi satu dosa pergumulan yang berat ini salah satu doa yang bagus ya. Pernah dengar tentang ikon di exhaustible cup, cangkir yang bukan cup itu apa ya, cangkir ya, cawan yang tidak pernah habis gitu, selalu mengalir air di situ. Coba ya. Nah, ini kalian bisa nah ini ada satu cerita ya, ada satu ikon Theotokos namanya cawan yang tidak ada habisnya. Oke, di sini coba kita baca ini ya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, terus di depannya ada cawan. Kemudian ada Kristus ya. Oke. Nah, ini ada cerita ini kenapa ikon ini bahkan ada nyanyiannya ya, ada doanya ini. Coba baca. Ikon. Suatu malam ada seorang penatua yang bernama yang suci menampakkan diri kepadanya pada keturunannya Ya, terus ada kan molieben. Molieben ini doa ya. Terus kemudian penatua itu muncul untuk kedua dan ketiga kalinya
Merangkak dan merangkak, lelaki itu mencapai desa berikutnya dan tinggal di rumah seorang wanita tua. Wanita itu mengusap kakinya dan dia mulai merasa lebih baik. Keesokan harinya dia melanjutkan lalu dengan satu tongkat sampai dia tiba di biara. Dia menceritakan mimpinya kepada para biarawan. Tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah mendengar tentang cawan yang akhirnya salah satu dari mereka melihat sebuah ekor di mana ada sebuah cawan dituliskan. Di bagian belakang ekor ada tulisan exhaustible cup. Chalice ya, chalice itu cawan ya. Terus? Setelah melihat lelaki itu pulang ke rumah dan kembali sehat dan sembuh dari kecanduan. Berita tentang kejadian ini menyebar dan banyak pecandu alkohol dan keluarga. Banyak dari mereka disembuhkan dan berterima kasih kepada Bunda Allah karena telah menjawab doa mereka. Setiap hari Minggu di biara fjords ya. Terus ini adalah ikon untuk mengobati kecanduan, sama seperti kecanduan yang tidak pernah puas. inexhaustible ya. Lalu Kecanduan alkohol, obat-obatan, seks dan sebagainya. Ini akan membuat kita selalu haus. Ikonnya menunjukkan bahwa hanya Kristus yang bisa memuaskan kita dan tidak pernah puas. Sehingga Kristus dilukiskan ada di dalam cawan yang dapat kita untuk mengatasi kecanduan kita. Kecanduan hanya bisa disembuhkan oleh Kristus melalui permohonan doa. Nah, makanya orang-orang yang kecanduan khususnya alkohol, nah itu datang berdoa di ikon ini. Ini menyimpulkan, memberikan satu simbol kepada kita, Kristus yang ada dalam cawan inilah yang bisa memuaskan dahaga kita. Ya, bukan alkohol, bukan seks, uang dan sebagainya. Jadi hanya Kristus. So, kita harus punya rasa rindu akan Tuhan. Nanti baru bisa disembuhkan. Ya. Kemudian keserakahan oleh apa? Belas kasih bagi orang miskin. Amarah oleh niat baik dan cinta untuk semua orang, kekecewaan oleh sukacita rohani, kelesuhan dengan kesabaran, ketekunan dan syukur kepada Tuhan, rendah diri dengan melakukan perbuatan baik secara rahasia dan berdoa secara terus-menerus dengan hati yang menyesal. Nah, kesombongan dengan tidak menghakimi ya atau meremehkan siapapun seperti cara orang-orang Farisi yang penuh kesombongan dan juga mengutamakan kepentingan orang lain. Ya, nah ini ada beberapa bagian lagi. Nah, jiwa sebagaimana telah dijelaskan di atas memiliki 3 aspek, yaitu intelek, emosi, dan desire. Ketika kekuatan emosi jiwa dikuasai oleh cinta kepada Allah dan cinta yang dalam kepada sesama, ya, keinginan atau hasrat dengan kemurnian dan pengendalian diri, maka intelek jiwa itu diterangi. Tapi ketika membenci sesama manusia mendominasi kekuatan emosi dan hasrat menjadi tidak bermoral, maka intelek ada di dalam kegelapan. So, jadi kita ingat aja dalam 3 aspek dalam diri kita itu, pikiran kita bagaimana, emosi kita gimana, keinginan kita bagaimana. Nah itu semua hanya bisa dikalahkan kalau kita punya cinta kepada Allah yang kuat. Ya. Maka hukum yang terutama itu apa tadi? Kata Tuhan Yesus. Kasihilah Allahmu dan segenap hati, terus jiwa, terus kekuatan. Sebelum kekuatan apa? Akal budi, itu pikiran dan
kekuatan. Kekuatan itu segenap ya bukan aspek tubuh kita, daya juang kita, ya. Jadi kalau cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, itu dari heart atau nous, dengan segenap pikiranmu, itu berarti aspek dari nous, ya. Hati, jiwa, sama ya. Terus pikiran itu apa? Melambangkan 3 itu, logistikon, emotion, desire, baru kekuatanmu. Oke, kita break dulu, ya. Nanti kita sambung lagi.